Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu program linier. Namun sebelumnya, seperti biasa, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai belajar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, dapat merancang model matematika dari masalah program linier. Yang kedua, dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Oke, nanti di materi program linier kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pertidaksama linier dua variabel. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ini merupakan konsep dasar dari program linier. Nah, kemudian nanti kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa merancang model matematika dari masalah kontekstual. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah program linier. Oke, sebagai konsep dasar materi ini kita akan mengingat kembali materi pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi dikatakan pertidaksamaan linier dua variabel jika memuat tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, ataupun lebih dari atau sama dengan. Kemudian yang kedua, harus memuat dua variabel. Entah itu bisa X dan Y atau A dan B dan seterusnya. Yang penting harus ada dua variabel. Kemudian yang ketiga, pangkat tertinggi pada variabelnya harus 1. Ya. Jadi bentuk umumnya ya karena ini pertidaksamaan, jadi di situ tandanya harus menggunakan tanda pertidaksamaan sehingga bentuk umumnya ada 4, ada AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari atau sama dengan C, AX plus BY lebih dari atau sama dengan C. Dengan keterangannya A dan B itu merupakan koefisien, X dan Y-nya merupakan variabel, sedangkan C-nya merupakan konstanta. Oke, bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, jadi langkah pertama harus kita ubah dulu menjadi persamaan, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita letakkan kedua titik tersebut pada grafik, lalu hubungkan kedua titik tersebut dengan satu garis. Kemudian dengan catatan kalau pada soal itu tanda pertidaksamaan yang digunakan itu adalah kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, harus menggunakan garis tidak putus-putus. Jika tanda pertidaksamaan yang digunakan pada soal itu kurang dari atau lebih dari, maka harus menggunakan garis putus-putus. Langkah selanjutnya kita lakukan uji sebarang titik dengan mensubstitusikan titik tersebut pada pertidaksamaan. Jadi nanti kita akan menentukan pernyataan itu benar atau salah. Kemudian nanti kita arsir daerah yang memenuhi. Oke, untuk contoh soalnya di situ ada tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut 2x plus 3y kurang dari atau sama dengan 12. Ya, maka langkah pertama kita ubah dulu menjadi persamaan menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Jadi tanda pertidaksamaannya kita ubah menjadi tanda persamaan. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu x jika y-nya sama dengan 0, sehingga nanti y-nya kita ganti 0 menjadi 2x plus 3 kali 0 sama dengan 12. 2x plus 0 sama dengan 12, maka nanti 2x sama dengan 12, x-nya nanti ketemu 6 karena dari 12 dibagi 2. Kemudian ya kita bisa menyimpulkan bahwa titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 6,0 ya. Jadi x-nya dulu yang ditulis x, y. Jadi x-nya itu 6, y-nya adalah 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y jika x-nya sama dengan 0.
Nah, di situ x-nya kita ganti 0, berarti menjadi 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Kemudian jadinya 0 ditambah 3y sama dengan 12. 0 tambah 3y menjadi 3y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Sehingga titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,4. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggambar grafik. Ya, sudah diketahui tadi bahwa titik potong terhadap sumbu x adalah 6,0, titik potong terhadap sumbu y adalah 0,4. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya dengan menggambar sumbunya dulu. Ya, di situ ada sumbu x. Sumbu x itu adalah sumbu yang mendatar. Kemudian sumbu yang tegak itu adalah sumbu y. Kemudian titik perpotongan antara sumbu x dan sumbu y itu adalah titik O, artinya titik 0,0. Kemudian ya, kita berikan bilangan-bilangan tersebut ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semakin ke atas bilangannya akan semakin besar. Nah, perhatikan ketika memberikan nama tersebut itu harus memiliki jarak yang sama. Jadi antara 0 ke 1, 1 ke 2 itu harus sama jaraknya. Misalkan kalian mengambil 1 cm ya 1 cm seperti itu. Kemudian ke bawah pun seperti itu. Jadi di bawahnya 0 itu berarti min 1 ya. Kemudian untuk di sumbu x-nya ya semakin ke kanan itu nilai semakin besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian semakin ke kiri nilai akan semakin kecil. Nah, perhatikan jaraknya harus sama. Jadi kalau misalkan kalian pakai skala 1 ya skala 1. Jadi ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri itu jaraknya harus sama. Nah, kemudian karena tadi sudah diketahui bahwa titik potong terhadap sumbu x adalah 6,0, maka itu artinya adalah x-nya 6, y-nya 0. Berarti posisi titiknya ada di sumbu x ya 6,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu y itu adalah 0,4, berarti ada di sumbu y ya 0,4 di sana. Tinggal kita tarik garisnya ya. Seperti itu. Nah, saya pakai garis tidak putus-putus karena pada soal itu lambangnya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Kemudian kita berikan nama pada garisnya menggunakan tanda persamaan. Jadi jangan menggunakan pertidaksamaannya. Nah, kemudian kita lakukan uji titik ya. Uji titiknya saya ambil sembarang titik, saya ambil 0,0 karena kalau 0,0 itu cara menghitungnya akan lebih mudah ya. Jadi kita masukkan di sana, kalau x-nya saya ganti 0, y-nya saya ganti 0. Berarti saya punya 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka saya punya 2 kali 0 itu adalah 0 ditambah 3 kali 0 itu adalah 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka 0 tambah 0 itu adalah 0 kurang dari atau sama dengan 12. Nah, pernyataan ini ya kita harus menentukan pernyataan ini benar atau salah. 0 itu kurang dari 12. Nah, karena 0 itu kurang dari 12, maka pernyataan ini benar. Nah, posisi 0,0 itu berada di situ. Ya, sudah saya berikan tanda kotak. Nah, maka arsirlah daerah yang memenuhi, artinya daerah yang benar, yang memuat titik 0,0, sehingga arsirannya dia ke bawah. Jadi disitulah daerah penyelesaiannya. Jadi kalian beri tulisan DP di sana. Jadi biar jelas bahwa daerah penyelesaiannya adalah di situ. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, yang dikatakan sistem itu artinya adalah gabungan. Jadi pasti akan memuat lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya adalah kita harus menentukan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Jadi nanti kita harus menentukan grafiknya, daerah penyelesaiannya dari masing-masing pertidaksamaan dengan proses
ataupun cara dari pertidaksama linear dua variabel yang barusan kita pelajari. Kemudian nanti kita harus menentukan daerah irisan yang memuat semua daerah penyelesaian pertidaksamaan. Jadi daerah irisan itulah yang akan menjadi daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang dimaksud. Nah, karena pada sistem ini memiliki lebih dari satu pertidaksamaan, sehingga untuk memudahkan dalam menentukan daerah irisannya, maka sangat disarankan kalau misalkan kita mengarsir daerah yang salah. Sehingga nanti kalau misalkan kalian mengarsir daerah yang salah, nanti daerah yang bersih itulah yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Kalau kalian mengarsir daerah benar, itu juga boleh, tapi nanti kalian harus teliti daerah yang memuat semua pertidaksamaan, karena yang namanya sistem ini bisa jadi nanti ada 2 pertidaksamaan ataupun 3, 4, 5 dan seterusnya. Makanya akan lebih mudah jika kalian mengarsir daerah yang salah, ya. Oke, saya ambil contoh soalnya seperti ini. Jadi misalkan ada tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12, X plus Y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, dari sini perhatikan bahwa ada 4 pertidaksamaan. Ya, jadi situ ada X lebih dari atau sama dengan 0. Ada Y lebih dari atau sama dengan 0, ada 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12, ada X plus Y lebih dari atau sama dengan 2. Jadi nanti kita akan mengarsir 4 daerah, ya, karena di situ ada 4 pertidaksamaan. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Di situ ada X lebih dari atau sama dengan 0, maka saya tuliskan di sana X lebih dari atau sama dengan 0. Seperti biasa harus diubah dulu ya menjadi persamaan, maka saya punya X sama dengan 0. Ya, karena ini hanya ada satu variabel, cukup sampai di sini. Ya. Kemudian ada Y lebih dari atau sama dengan 0, ya. Maka kita ubah juga menjadi persamaan, ya, menjadi Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ada 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, prosesnya sama seperti tadi, ya. Jadi kita ubah menjadi persamaan, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Jika Y-nya sama dengan 0, nantinya kita akan ketemu X-nya itu adalah 6. Ya, sehingga nanti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 6,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu jika X sama dengan 0, sehingga nanti kita bisa menemukan nilai Y-nya adalah 4, sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, Oke, kemudian kita cari untuk pertidaksamaan yang keempat. Ada X plus Y lebih dari atau sama dengan 2. Kita ubah dulu menjadi persamaan, menjadi X plus Y sama dengan 2. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya jika Y sama dengan 0. Ya, jadi Y-nya kita ganti 0, nanti kita ketemu X-nya sama dengan 2, sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y jika X sama dengan 0, sehingga X-nya kita ganti 0, nanti Y-nya ketemu 2, sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,2. Oke, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya, ya. Jadi untuk sistem pertidaksamaan akan saya sarankan kalian untuk mengarsir daerah yang salah, karena ini akan meminimalisir kesalahan ketika menentukan daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan yang dimaksud, ya. Oke, di situ saya tuliskan soalnya yang tadi. Kemudian kita gambarkan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, ya. Kita tuliskan juga nama-nama bilangannya dengan skala yang sama, baik ke atas, ke kiri, kemudian ke kanan ataupun ke bawah, itu skalanya harus sama. Kemudian kita lihat pertidaksamaan yang pertama, di situ ada X lebih dari atau sama dengan 0, sehingga kita ubah menjadi X sama dengan 0. Nah, dari situ untuk garis X sama dengan 0 itu pasti akan sejajar dengan sumbu Y, karena yang diminta adalah X-nya itu sama dengan 0,
maka garis X sama dengan 0 ini pas di sumbu Y-nya ya. Jadi bertepatan di sumbu Y-nya. Nah, di situ saya beri nama garisnya X sama dengan 0. Nah, karena yang diminta itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 ya, karena ada tanda sama dengan maka garisnya pasti tidak putus-putus. Nah, kemudian yang diminta lebih dari. Nah, karena lebih dari maka perhatikan untuk sumbu X itu kan semakin ke kanan bilangan itu akan semakin besar ya. Kalau ke kiri nilainya akan semakin kecil. Karena yang diminta adalah lebih dari 0, maka daerah yang dimaksud itu pasti adalah daerah kanannya 0. Ya, seharusnya kita akan mengarsir daerah kanannya 0, tapi karena saya menyarankan untuk mengarsir daerah yang salah, maka arsirlah daerah kirinya 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, di situ ada Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu menjadi persamaan menjadi Y sama dengan 0. Nah, untuk garis Y sama dengan 0, itu pasti akan sejajar dengan sumbu X. Karena yang diminta Y-nya itu adalah 0, maka untuk garis Y sama dengan 0 ini bertepatan pada sumbu X-nya. Ya. Di situ ya garis hijau itu adalah garis Y sama dengan 0. Nah, karena di situ yang diminta adalah lebih dari atau sama dengan, ada tanda sama dengan ya di situ, maka garisnya tidak putus-putus, dan yang diminta adalah lebih dari ya. Maka kalau pada sumbu Y ya itu kan berarti ada bagian atas, ada bagian bawah. Semakin ke atas maka bilangan itu semakin besar, semakin ke bawah bilangan itu akan semakin kecil. Karena yang diminta adalah lebih dari, maka seharusnya kita akan mengarsir daerah bagian atasnya 0. Tapi karena saya minta untuk mengarsir daerah yang salah, maka saya akan mengarsir daerah di bawahnya 0. Ya, seperti itu. Ya, kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, di situ ada 2x plus 3y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, maka karena tadi kita sudah menghitung ya untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana kita menemukan titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 6,0. Kemudian kita juga menemukan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,4. Maka tinggal kita gambarkan pada grafik ya. Posisi 6,0 berarti pada di sumbu X-nya di situ. Kemudian untuk 0,4 itu ada di sumbu Y-nya. Nah, kemudian kita tarik garis untuk kedua titik tersebut ya. Kemudian kita beri nama, dengan namanya itu harus menggunakan tanda sama dengan, bukan tanda pertidaksamaan. Kemudian karena yang diminta adalah kurang dari ya, maka kita harus melakukan uji titik dulu ya. Maka ambil sembarang titik ya, menurut kalian lebih mudah, tapi saya lebih menyarankan untuk 0,0 karena akan lebih mudah menghitungnya ya. Saya ambil titiknya 0,0 sehingga kita ganti X-nya 0, Y-nya diganti 0, sehingga menjadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka nanti ada 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka nanti ketemu 0 kurang dari atau sama dengan 12 ya. Di situ perhatikan tanda sama dengan tidak perlu diperhatikan ya untuk menentukan pernyataan benar atau salah. Jadi untuk tanda sama dengannya itu hanya menentukan garis itu putus-putus ataupun tidak ya. Jadi karena itu ada tanda sama dengan, maka garisnya pasti tidak putus-putus. Nah, kemudian apakah benar 0 itu kurang dari 12? Nah, pernyataannya ini benar ya. Maka seharusnya kita harus mengarsir daerah yang memuat 0,0. Ternyata 0,0 ini ada di bawahnya garis ya. 2x plus 3y sama dengan 12. Sehingga karena kita akan mengarsir daerah yang salah, maka kita akan mengarsir daerah atasnya garis 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang keempat ada x plus y lebih dari atau sama dengan 12. X plus y lebih dari atau sama dengan 2 ya. Maka
karena tadi sudah kita temukan ya, titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,2, sehingga kita gambarkan di sana untuk 2,0 berarti ada di sumbu X-nya, kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti ada di sumbu Y-nya yaitu di 0,2. Ya, kita tarik garis di sana. Kemudian kita beri nama, ya namanya X plus Y sama dengan 2. Kemudian kita lakukan uji titik. Ya. Uji titiknya sembarang titik yang mau dipakai, tapi kalau saya pakai 0,0. Ya. Jadi kemudian X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 0. Ya, apakah 0 ini lebih dari atau sama dengan 2? Ya, 0 lebih dari 2. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, pernyataan ini jelas salah. Ya, sehingga untuk X plus Y lebih dari atau sama dengan 2 ini, arsirannya itu harus yang tidak memuat 0,0 ya. 0,0 itu berada di bawahnya X plus Y sama dengan 2. Nah, tapi karena saya akan mengarsir daerah yang salah, maka saya harus mengarsir daerah yang memuat 0,0. Nah, seperti ini. Nah, dari situ kita akan lihat bahwa ada daerah bersih ya yang tidak kita arsir. Nah, itulah yang dapat kita simpulkan itu adalah daerah penyelesaiannya. Ya, untuk sebagai pemantapan kita akan latihan soal, ya silakan nanti dicoba untuk latihan soal ini. Kalaupun nanti ada kesulitan ataupun ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA. Oke, jadi itu dulu untuk materi hari ini. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.